Halo semua, kembali lagi di seri kuliah interaksi manusia dan mesin. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah merangkai dan juga membuat sebuah kode program untuk mengakses sensor DHT11 atau sensor suhu dan kelembapan udara. Dan kemudian kita telah menampilkannya dengan menggunakan serial monitor. Nah, rekan-rekan, nilai tersebut atau hasil pengukuran tersebut bisa kita tampilkan dalam sebuah halaman web. Nah, halaman web ini akan digunakan oleh user sebagai alat untuk monitoring. Nah, pada pertemuan kita hari ini, kita akan mencoba untuk membuat halaman webnya dan juga untuk membuat sistem database-nya. Oke, jadi untuk pertemuan kedepannya kita akan mencoba bagaimana cara alat kita atau Arduino kita mengirim data ke database. Nah, data ini akan menjadi dinamis atau berdasarkan hasil pengukuran dari sensor, dan kemudian nilai tersebut akan ditampilkan ke halaman web yang telah kita buat. Nah, jadi pertemuan kita hari ini sebatas untuk membuat halaman web dan juga membuat database. Nah, baiklah rekan-rekan sekalian, tapi sebelum kita membuat database-nya dan membuat halaman webnya, terlebih dahulu saya akan masuk ke bagian penjelasan sedikit mengenai bagaimana sistem kerja atau mekanisme dari pembuatan web kita ini. Baiklah, kita akan langsung masuk ke bagian penjelasannya. Simak terus video ini. Oke, baiklah rekan-rekan sekalian, saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit mengenai mekanisme dari pembuatan web kita. Nah, yang pertama kita akan membutuhkan yang namanya web browser. Nah, web browser ini merupakan client side processing atau juga bisa kita sebut dengan user. Nah, kemudian web browser ini bisa berupa HTML, CSS, dan juga bisa berupa JavaScript. Dan kita juga akan membutuhkan yang namanya web server, bisa berupa Apache, IISS, atau lain sebagainya. Nah, kemudian kita akan membutuhkan yang namanya web programming, bisa berupa bahasa PHP, ASP, Ruby, atau juga Python. Nah, kemudian kita juga akan membutuhkan yang namanya database. Database ini bisa berupa MySQL, SQL Server, dan lain sebagainya. Oke. Jadi web server, web programming, dan database ini merupakan server side processing. Nah, saat user atau klien melakukan pencarian atau mencari di web browser, maka akan terjadi HTTP request yang akan dikirimkan ke web server. Nah, web server ketika mendeteksi bahwa ada bahasa pemrograman PHP atau juga Python atau lain sebagainya, maka akan terjadi request ke web programming tersebut berupa script execution. Nah, kemudian web programming akan melakukan antrian data atau query ke database. Nah, kemudian database akan merespon atau akan mengirimkan data ke web programming berupa result set. Dan kemudian web programming akan mengirim ke web server berupa HTML, dan web server akan mengirimkan HTTP respon. Nah, saat kita misalnya membuat web sederhana atau web sederhana yang statis, maka kita tidak perlu membutuhkan web programming dan juga database. Kenapa? Karena web browser dapat langsung berkomunikasi dengan web server. Tapi ketika kita berbicara mengenai data yang berubah-ubah atau yang data dinamis, maka kita akan membutuhkan yang namanya web programming dan juga database. Nah, nilai dari sensor kita, dari hardware kita akan berubah-ubah. Bagaimana kondisi lingkungan? Misalnya kita akan menggunakan sensor suhu, maka akan berpengaruh pada suhu pada ruangan tersebut atau lingkungan tersebut. Nah, maka nilainya akan berubah-ubah. Nah, data tersebut akan kita kirimkan ke database dengan menggunakan melalui bahasa pemrograman PHP. Nah, oleh sebab itu maka kita membutuhkan web programming dan juga database untuk membuat halaman web kita menjadi dinamis dan bisa kita tampilkan nanti ke web kita. Oke, baiklah rekan-rekan sekalian, kita akan masuk ke bagian lingkungan pengembangan. Nah, di lingkungan pengembangan ini kita akan membutuhkan yang namanya aplikasi atau juga software yang membantu kita dalam pembangunan web kita.
Yang pertama kita akan membutuhkan yang namanya web browser. Rekan-rekan bisa nanti menggunakan Chrome atau juga bisa menggunakan Firefox. Kemudian web servernya kita akan menggunakan Apache. Kemudian untuk web programming kita akan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Kemudian untuk database-nya kita akan menggunakan MySQL Server. Oke, jadi untuk web server, web programming dan database kita akan menggunakan hanya satu software atau dalam satu package yang bernama bisa nanti dipilih antara WAMP, MAMP, LAMP dan juga XAMPP. Nah, untuk WAMP ini digunakan untuk sistem OS berupa Windows. Nah, untuk MAMP digunakan untuk sistem operasi Mac. Kemudian untuk LAMP digunakan untuk sistem operasi Linux. Dan untuk XAMPP kita akan ini bisa digunakan untuk semua sistem operasi. Nah, kepanjangan dari XAMPP ini adalah X berupa perpaduan antara semua sistem operasi, kemudian Apache, kemudian M-nya adalah MariaDB, kemudian untuk web programmingnya adalah PHP, kemudian untuk data dan juga ada nanti bisa menggunakan bahasa Perl. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan software atau kita menggunakan package berupa XAMPP. Dan juga kita akan membutuhkan editor PHP berupa Sublime Text. Atau bisa rekan-rekan bisa menggunakan editor lain. Nah, dan juga nanti kita akan membutuhkan yang namanya Bootstrap dan juga jQuery. Nah, Bootstrap ini merupakan komponen antarmuka dasar dari web. Nah, kemudian Bootstrap juga akan menyediakan sarana untuk membangun layout halaman. Nanti bisa kita membuat halaman yang mudah dan rapi. Dan juga ini bisa membuat tampilan yang menyesuaikan ukuran layar pada browser. Nah, ini bisa nanti kita gunakan nanti desktop, tablet maupun mobile device. Nah, kita juga akan membutuhkan jQuery. Nah, jQuery ini adalah kumpulan fungsi-fungsi JavaScript yang memudahkan dalam penulisan code JavaScript. Nah, oke, baiklah rekan-rekan sekalian, mungkin demikian penjelasan saya mengenai server side processing dan juga lingkungan pengembangannya. Nah, kemudian kita akan langsung masuk ke bagian instalasi dari software-software yang kita butuhkan. Oke, baiklah rekan-rekan sekalian, kita akan langsung masuk ke bagian instalasi. Untuk software, Sublime Text dan juga XAMPP-nya nanti saya akan letakkan di kolom deskripsi. Dan juga nanti kita akan membutuhkan sebuah folder htdocs. Nah, di dalam htdocs ini ada CSS Bootstrap dan juga akan ada jQuery. Oke, nah juga akan ada nanti image. Nah, di sini bebas ya, rekan-rekan bisa menggunakan gambar apa saja. Oke, pertama-tama kita akan langsung menginstal Sublime Text-nya. Kemudian kita menginstal XAMPP-nya. Baiklah, setelah XAMPP-nya telah berhasil diinstal, maka di sini akan ada beberapa modul ya. Ada Apache, ada MySQL, FileZilla, Mercury dan Tomcat. Nah, kita akan menstart atau akan melakukan running pada Apache dan juga MySQL. Nah, di sini jika tidak terdapat error, maka semua Apache dan MySQL telah berhasil di run. Dan kita perhatikan di sini bahwa Apache memiliki port 80. Nah, port 80 ini adalah port default ya. Jika nanti rekan-rekan tidak berhasil untuk menaktifkan Apache ini, maka terjadi kesalahan port, atau mungkin port 80 ini sudah pernah digunakan pada aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, oleh sebab itu rekan-rekan perlu perhatikan bahwa Apache ini sudah berhasil.
karena ini merupakan web server kita. Kemudian kita akan mencoba membuktikan bahwa Apache dan MySQL kita telah berhasil untuk di-run. Kita buka browser kita. Saya akan membuka di sini Firefox. Saya ketik di sini localhost. Nah, jika muncul tampilan seperti ini, maka bisa kita pastikan XAMPP kita telah berhasil terinstall di Windows kita. Oke, kemudian kita kembali ke folder kita tadi. Di sini ada folder htdocs. Nah, kita copy semua folder ini. Kita copy. Kemudian kita masukkan ke local disk C, ke file atau ke directory dari instalasi XAMPP tadi. Kita buka local disk C, kemudian XAMPP. Kemudian kita perhatikan di sini bahwa ada folder htdocs. Nah, kita buat folder baru. Kita misalkan buat project yang bernama IMM atau interaksi manusia dan mesin. Nah, biasakan penulisan folder huruf kecil saja semua, tidak ada spasi. Oke. Nah, yang perlu rekan-rekan perhatikan juga, ketika kita meng-create sebuah website, maka penyimpanan atau direktorinya selalu berada pada folder htdocs. Kita buka XAMPP dan ada folder htdocs selalu di sini. Rekan-rekan bisa membuat nanti di folder untuk meng-create project baru atau meng-create website baru. Dan ketika kita misalnya merestart ulang atau menginstal ulang PC kita, maka jangan lupa kita untuk menyelamatkan folder htdocs ini agar website kita atau file-file penyimpanan kode program kita nanti tidak hilang ya. Oke, baiklah, kita akan langsung masuk ke bagian penjelasan database terlebih dahulu. Oke, pada localhost kita tadi tampilan seperti ini, maka kita akan mengklik phpMyAdmin. Nah, ini adalah tampilan awal dari database kita. Nah, di sini ada new, kita klik new. Nah, nama database-nya kita misalkan buat IMM. Kita create. Nah, kita disuruh membuat create table. Kita buat tabelnya adalah sensor. Kita hanya membutuhkan satu kolom saja ya untuk menampilkan nilai sensor. Kemudian dalam tabel tersebut kita masukkan namanya adalah nilai sensor. Nah, nilai sensor kita selalu tanpa spasi ya. Kita selalu menghubungkan dengan menggunakan underscore. Kita buat sensor. Kita buat dia nilainya adalah integer dan kita buat dia adalah primary key. Kemudian kita go. Oke, kita save. Nah, kemudian nilai dari sensor tersebut kita akan menginsert ya. Kita insert, kemudian kita buat value-nya adalah misalnya di awal kita buat 0 saja dulu. Kita go. Oke, database kita telah berhasil kita create dengan nama database IMM dan ada tabel sensor. Nah, dalam tabel sensor itu ada satu kolom yakni nilai sensor yang bernilai 0. Oke, sederhana saja, tidak perlu banyak-banyak dulu dalam tahap awal ini. Nah, kemudian kita masuk ke subline text. Oke, kemudian kita open folder. Nah, kita cari penyimpanan kita tadi di XAMPP, kemudian htdocs. Nah, ini ada folder IMM. Oke, kita select folder. Nah, di sini akan ada CSS, image, dan jQuery. Kita akan membuat index.php. Kita save terlebih dahulu. Kita masukkan ke folder XAMPP, htdocs, kemudian IMM. Kita save di sini dengan nama code program kita adalah index.php. Kita save. Oke, sudah muncul. Oke, pertama-tama kita akan membuat HTML, kemudian kita tab saja langsung. Kita buat di sini akan ada nanti header dan ada body.
Nah, kita buat dulu untuk title-nya adalah misalnya nilai temperatur ruangan. Oke. Kemudian di atas ini kita buat meta. Kemudian agar program kita atau tampilan website kita lebih responsif terhadap lebar web browser, kemudian kita membutuhkan file Bootstrap. Pada folder CSS ini kita buat link. Nah, di href-nya ini, di href kita membuat CSS dan nama filenya. Kemudian kita juga membutuhkan jQuery untuk menampilkan data atau melakukan antrian data, script. Nah, kemudian di sini kita ketik source. Nah, source-nya itu berada di folder jQuery dengan nama file adalah jQuery min.js. Kemudian untuk bagian body kita ketik div. Nah, dalam div ini kita buat kelasnya adalah kelas container. Nah, kemudian kita enter dulu. Nah, dalam div ini kita buat ada H2. Nah, dalam H2 ini adalah nilai sensor. Setelah H2 ini kita buat lagi div ya. Kita buat lagi div dengan kelas. Nah, jadi nilai sensor nanti akan kita buat dalam sebuah kotak. Kelas panel default. Nah, kemudian di bawahnya lagi. Nah, dalam div tersebut kita buat lagi div. Nah, ini akan menampung nanti nilai dari si sensornya. Kemudian untuk nilai sensornya kita buat di sini 100 ya. Kita enter terlebih dahulu. Kita ketik nilainya adalah 100. Nah, untuk di bawah div ini, di bawah sini kita buat image ya, sebuah image dengan sumber source. Sini ya ada image, ada logo.png. Maka kita buat di sini image, nama foldernya, kemudian nama filenya. Oke, kita save. Kita buka web browser kita klik new browser, new tab. Kemudian kita search di sini adalah localhost. Kemudian slash nama folder kita, ymm. Oke, kita enter. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Headernya adalah nilai temperatur ruangan. Kemudian di sini akan ada tampilan nilai sensor dan nilai yang kita berikan tadi nilai 100. Kemudian ada sebuah image. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk meletakkan semua tampilan kita ini di tengah ya. Di sini di kelas container ini kita buat lagi style sama dengan namanya adalah text line. Ya, ini berada di tengah center. Oke, kita buat juga space supaya ada spasi ya di atas, jangan terlalu berada di atas. Kita buat padding top, kita geser sedikit ke bawah nanti ya. Kita buat sekitar 10%. Oke, kita coba, kita save kembali. Nah, di sini kita refresh kembali. Nah, sekarang sudah muncul di tengah ya, dan sudah ada space di atas sedikit. Nah, kemudian kita akan mencoba membesarkan sedikit nilainya nih ya. Nilai dari 100 kita ini. Di sini kita ketik H1, kita jepit dengan
satu seperti ini ya. Oke, kita save, kita kembali browser, kita refresh. Nah, maka nilai 100 ini sudah semakin lebih besar. Oke, sekarang kita akan mencoba mengambil nilai dari nilai 100 ini, nilai sensor ini dari localhost kita. Oke, untuk mengubah nilai dari 100 ini, maka kita akan membuat span. Oke, pertama kita hapus terlebih dahulu, kita space, kita buat span, kemudian kita tab. Nah, di dalam span ini kita buat yang namanya ID. Nah, ID ini adalah check sensor, misalnya check sensor. Oke, nah check sensor ini nanti akan mendapatkan nilai dari database kita. Nah, kemudian kita di atas ini, sebelum header, menutup header, kita buat di sini, kita enter. Nah, kita buat script. Nah, inilah makanya kita membutuhkan yang namanya jQuery. Nah, kita di sini kita buat teks JavaScript, kemudian kita enter di sini, kita buat $ dokumen, kemudian .ready function. Kita buka awal di sini, enter. Nah, di sini kita buat yang namanya set interval. Function. Kita buka kurung awal, enter lagi. Nah, di sini kita buat lagi $. Kemudian di sini adalah yang namanya check sensor tersebut. Check sensor, di mana check sensor ini akan mengambil data dari sebuah program, yakni checksensor.php. Nah, file check sensor belum ada, nanti kita akan buat. Nah, dari sini, dari file inilah yang akan meload nanti ke nilai check sensor. Nah, check sensor tersebutlah nanti akan ditampilkan melalui span ini. Sekarang kita akan membuat yang namanya delay, agar real time-nya secara 1 detik akan berubah. Nah, kita buat di sini, 1000. Nah, ini adalah satuannya millisecond. Makanya kita buat 1000 untuk 1 detik. Kemudian kita tutup. Nah, sini juga kita tutup. Oke, kita save. Oke, setelah selesai kita buat file baru. Kita new file. Nah, di sini adalah yang nama kita save. Di sinilah kita buat namanya, filenya adalah checksensor.php. Ketik PHP, kemudian kita tab. Nah, kita enter. Oke, di sini kita buat koneksi. Kita connect ya. Ini merupakan comment, jadi tidak akan dieksekusi. Ini adalah koneksi ke database. Oke, kita buat sconnect sama dengan mysql_connect. Nah, di dalam tanda kurung ini kita ketik localhost, kemudian username kita. Kebetulan username saya tidak saya ganti, maka di sini akan ada root. Kemudian password saya tidak ada. Kemudian tabel kita, database kita. Database kita namanya adalah INN. Oke, kita tutup. Kemudian kita akan membaca nilai sensor, baca isi tabel. Oke, kita buat di sini SQL sama dengan mysqli query.
S-Connect, kemudian select from, bintang from dari tabel sensor. Nah, kita lihat lagi bahwa ini adalah tabel sensor ya. Ini adalah nama database-nya dan ini adalah nama tabelnya. Oke, kita memiliki tabel yang bernama sensor. Enter lagi, kita buat data sama dengan MySQL fact array. Nah, ini akan mengambil nanti nilai dari SQL. Oke. Kemudian ada namanya nilai, sama dengan diambil dari data. Kemudian kita buka kurung siku, di mana ini merupakan nilai sensor. Ini adalah merupakan nama kolomnya ya. Kita tutup, kemudian kita echo. Kita ketiklah nilai sensor. Oke, kita save. Nah, kemudian kita akan menuju ke web browser kita lagi. Kita refresh di sini. Nah, setelah kita refresh maka akan muncul angka 0. Nah, dari mana angka 0 ini? Angka 0 ini berasal dari data sensor kita. Nilai sensor kita ya sini adalah 0. Nah, kita akan mencoba mengganti. Kita buat misalnya adalah 45. Nah, kita enter. Nah, di sini akan nilai sensornya akan menjadi 45 dan di sini akan berubah menjadi nilai 45. Oke, baiklah rekan-rekan sekalian, mungkin demikian pertemuan kita hari ini. Nah, pada hari ini kita telah berhasil membuat sebuah database sederhana dan juga membuat web sederhana. Nah, rekan-rekan sekalian, untuk pertemuan berikutnya kita akan mencoba memasukkan nilai dari alat kita ke database kita. Nah, ini merupakan tantangan besar di mana kita akan menggabungkan antara hardware dan juga software. Nah, ketika misalnya nilai dari hardware kita sudah berhasil kita masukkan ke database, secara otomatis nilai sensor pada website kita akan ikut berganti atau juga akan bersifat dinamis. Baiklah rekan-rekan sekalian, demikian video tutorial ini. Semoga video ini bermanfaat dan juga saya harap rekan-rekan langsung mempraktekannya. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu di video berikutnya.